Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya memiliki beberapa batang tanaman pohon rambutan. Seringkali beberapa anggrek jika ditanam di kayu, kadang-kadang kayunya gampang lapuk. Nah, untuk syarat yang harus dipenuhi pada waktu tanaman atau pohon berkayu itu dapat digunakan sebagai media tanaman adalah yang pertama, kayu tersebut pasti poros air karena tidak menyimpan air, sehingga syarat itu sudah terpenuhi. Yang kedua adalah kayunya tidak mudah lapuk, sehingga di sini hanya ada beberapa jenis kayu yang dapat digunakan sebagai media anggrek, seperti kayu jati, kemudian kayu besi, kemudian kayu kopi, kemudian salah satunya juga kayu dari pohon rambutan, walaupun tingkat ketahanannya akan berbeda dengan kayu besi maupun kayu jati. Nah, sebelum digunakan maka harus kita siapkan juga tanaman-tanaman anggreknya yang akan kita tanam pada media tersebut. Nah, di sini saya memiliki beberapa tanaman anggrek. Di sini banyak sekali anakan dari anggrek Oncidium golden shower, sehingga nanti pada batang kayunya akan banyak saya tanami dari anggrek golden shower ini. Nah, cara menyiapkannya pun cukup mudah, terlihat pada video ini. Untuk anggrek golden shower biasanya banyak tunas, kemudian juga akarnya kemana-mana. Ini merupakan anggrek golden shower yang saya tanam di pot. Tinggal kita potong saja bagian dari anggrek ini yang akan kita pisahkan, karena memang sudah sangat rimbun untuk anggrek ini. Kita pilih bagian yang paling luar supaya paling mudah kita mengambilnya. Tinggal kita gunting seperti ini. Gunakanlah gunting yang steril dan gunting yang tajam supaya lebih mudah dalam memotongnya. Salah satu cara mensterilkan gunting adalah bisa dengan diolesi dengan alkohol maupun kita olesi dengan air panas, sehingga jika ada bakteri yang menempel pada gunting sudah mati. Nah, ini terlihat oncidiumnya dalam tanaman ini akarnya sangat banyak sehingga siap sekali dipisahkan dari induknya. Di sini saya mengambil beberapa anggrek Oncidium golden shower karena memang banyak sekali ya. Tinggal kita gunting seperti ini, sertakan batangnya sedikit, kemudian kita tarik, akar-akarnya pun sehat dan panjang. Kemudian kita lihat kondisi plant daunnya pun juga hijau segar. Pilihlah untuk tanaman yang ukurannya sudah cukup besar supaya lebih mudah menyesuaikan diri di tempat baru, sehingga pada waktu kita tanam kemungkinan hidupnya mendekati 100%. Kalau kita ambil tunas yang terlalu kecil, nanti perawatannya akan lebih sulit dibandingkan apabila kita mengambil anggrek-anggrek ini yang ukurannya sudah besar, atau bisa dikatakan anggrek-anggreknya yang sudah ukurannya dewasa. Kemudian ini juga sudah ada Oncidium yang pasca bunga, sehingga tinggal kita potong saja. Nah, cara untuk menanamnya cukup mudah. Saya di sini menyiapkan tali raffia. Tali yang digunakan bisa tali apa saja, yang penting bisa digunakan untuk menali. Memang untuk tali raffia ini tidak awet, dengan usia sekitar beberapa waktu nanti tali raffianya akan rusak atau tidak dapat mengikat dengan baik. Nah, pada waktu tali raffia itu sudah rusak atau sudah aus, diperkirakan akar dari anggrek ini sudah menempel pada media kayu tersebut, sehingga tidak masalah menggunakan tali raffia. Namun apabila sahabat semua menginginkan tali-tali yang lain yang lebih cantik atau lebih indah, bisa dipersilahkan disesuaikan dengan ketersediaan tali yang ada di rumah sahabat semua.
Pastikan pada waktu menali posisi tanamannya terikat dengan baik sehingga tidak mudah lepas atau goyang-goyang, karena itu akan berpengaruh pada proses penyesuaian diri dari anggrek ini. Kita tata secara rapi berjajar seperti ini supaya nanti tanamannya pun akan terlihat lebih indah dan lebih asri. Di dalam satu batang dari pohon rambutan ini nanti kita bisa isi dengan berbagai macam anggrek ya, sesuai dengan stok yang ada. Karena stok yang paling banyak adalah Oncidium golden shower, maka penanamannya akan didominasi oleh anggrek Oncidium golden shower. Anggrek ini bunganya berwarna kuning dan sangat suka diletakkan di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang bagus dan mendapatkan sinar matahari cukup. Anggrek ini sangat cocok sekali berada di dataran rendah. Sangat suka cahaya sinar matahari. Jadi cocok sekali apabila ditanam dengan metode full sun full rain. Kemudian untuk batang dari pohon rambutan ini, anggrek Oncidiumnya yang sisi ini saya tanam secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian kalau yang tadi secara horizontal, jadi merata ke kanan. Kalau ini nanti akan dari atas ke bawah, supaya nanti juga akan terlihat lebih cantik dan lebih hijau. Anggrek Oncidium golden shower ini sangat mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru, terutama lingkungan yang memiliki sinar matahari yang cukup ya. Jadi memang sangat cocok sekali ditanam di dataran rendah. Jenis anggrek ini sangat suka bertunas dan apabila agroklimatnya sesuai, anggrek ini akan rajin berbunga. Bunganya berwarna kuning kecil-kecil dan cukup banyak kuntumnya. Untuk posisi anggrek yang jika menalinya kurang kuat, maka pastikan agar tertali dengan kuat supaya tidak jatuh dan tidak goyang. Dengan pemilihan ukuran anggrek yang cukup besar, maka pada waktu selesai menanam pun maka sudah akan terlihat cantik dan asri. Proses-proses ini dapat dengan mudah dilakukan oleh sahabat semua di rumah sahabat semua juga. Nah, ini untuk hasilnya yang dari penanaman anggrek Oncidium golden shower. Akan kita lihat dari atas kemudian ke bawah. Nah, ini diisi dengan 3 anggrek Oncidium golden shower. Memang untuk pohon kayu ini ukurannya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 meter saja. Kemudian di sini saya juga menyiapkan anggrek Dendrobium. Untuk anggrek Dendrobiumnya juga pilihlah untuk ukuran yang cukup besar, jangan terlalu kecil supaya mudah perawatannya. Kemudian jika ada akar yang sudah kering atau kemudian ada bagian batang yang sudah kering, bisa dipotong sampai bersih, kemudian sisakan akar-akar yang sehat saja. Kemudian kita talikan pada batang dari pohon rambutan tersebut. Pastikan posisi untuk tanaman yang masih baru atau tunas yang lebih baru atau batang yang lebih baru, posisinya ada di paling depan atau paling luar, karena di sisi tersebut nanti akan tumbuh tunas baru
supaya tunas barunya posisinya tidak terjepit antara tanaman lama dengan medianya atau pohon kayunya. Jangan sampai terbalik ya sahabat semua untuk cara menanam anggrek Dendrobium. Kemudian di sini juga masih ada daun tanaman hias lain yang sementara saya gunakan sebagai naungan dari anggrek Dendrobium ini, supaya pada waktu proses penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru tidak terlalu mendapatkan sinar matahari yang terik. Kemudian di sini saya tanamkan lagi anggrek Dendrobium yang sudah saya siapkan, sudah dibersihkan. Tinggal kita tali seperti ini, pastikan talinya juga sangat kuat. Anggrek Dendrobium yang ditanam bisa berbagai jenis, berbagai ID, berbagai macam. Dipersilahkan sesuai dengan stok yang ada. Di sini ada juga anggrek hitam Kalimantan atau sering disebut dengan Celokin pandurata. Karena untuk anggrek ini saya ambil dari di pot, sehingga masih ada media arang yang menempel pada akarnya. Dan untuk saat ini media arangnya tidak saya ambil, namun saya jadikan satu, saya tempelkan pada media kayunya atau pohon kayu ini. Karena takutnya nanti akar yang menempel pada arang akan rusak, sehingga tetap saya biarkan saja. Kemudian untuk Dendrobium yang ini pun ada bagian dari media yang menempel pada Dendrobium masih menempel atau masih saya gunakan di anggrek Dendrobium ini, sehingga tinggal kita tali saja. Tetap pastikan batang yang lebih muda berada di depan, jangan sampai terbalik. Nah sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat dan sahabat semua bisa berkreasi bercocok tanam dengan anggrek-anggreknya untuk menambah asri lingkungan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.